Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
suaranya? Sebab Dia Betani Nina. bahwasanya Semua. selamanya. Kasih lagi Bapak Ibu sendiri. Oh Tuhan Engkau baik. Sebab Dia Baik oh bahwasannya tuh selamanya. Kasih setia. Lagi ya Bapak Ibu sendiri katakan. bersyukurlah Yang di balkon jangan ketinggalan. Bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. sebab Dia baik oh bahwasannya selamanya. Kasih satu kali lagi katakan bersyukurlah. Bersyukurlah oh Yesus kau baik. Oh bahwasannya sungguh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik oh bahwasannya selamanya. Kasih setianya. Katakan bahwasannya kasih setianya. Yesus kau baik benar. Semua serukan sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah. Hai, sorak-sorak bagi Dia. Kasih tepuk tangan dan sorak-sorai sekali lagi. Kasih tahu kanan kirimu dengan tos. Katakan kamu diberkati Tuhan. Kamu dilimpahi Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Segera umat Tuhan nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Ya. Allah yang mengasihiku. Allah yang memberkati. Katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memberkati. Katakan selamanya. Selamanya. Sorakan yes. Mari lebih keras lagi. Yang wanita saja katakan. Kecaplah dan lihatlah Amin. betapa baiknya Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu sama-sama. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari ganti yang pria, katakan. Kecaplah dan lihatlah ya betapa baiknya. Bapak-bapak kasih tahu kanan kirimu. Rasakan dan nikmati ya kasih. Katakan sama-sama kasih. Kasih setia Tuhan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Katakan Allah yang memberkati. Bagi syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Katakan Allah
GBPRJ, mari bersama-sama sepakat angkat kedua tanganmu sama-sama katakan syukur. Karena kami tahu Allah yang mengasihi. Serentak bertepuk tangan di atas kepala, come on. Segala hormat saudara siap lebih lagi buat Tuhan mengucap syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan Allah. Lebih lagi Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan ya Allah. Katakan ya Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan dia Allah, Allah yang memeliharaku selamanya. Salahkan yes. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saudara tidak sedang mengakui keberadaan saudara hari ini baik atau buruk, tapi saudara sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segenap hatimu nyatakan. Biarkan mulutmu penuh dengan puji-pujian siang hari ini. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja. Lebih keras lagi saudara katakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat sampai selama-lamanya Tuhan. Allah yang memelihara, aku siap lagi katakan. Syukur bagimu Tuhan, oh segala hormat. GBPRJ, come on. Puji Tuhan dengan segenap hatimu. Allah yang lebih lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Akui dia Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami bersorak-sorai demi nama Tuhan Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan.
Baiklah saudara-saudaraku, mari kita siapkan diri untuk jamuan kudus pada sore ini. Bagi saudara yang berada di rumah, sila sediakan air putih atau air anggur dan juga biskut atau roti ya. Baiklah, mari kita sama-sama mengambil jamuan kudus ini. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita ambil rotinya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita doa saudaraku. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami diberikan kesempatan pada hari ini untuk mengambil jamuan kudus ini Bapa. Bapa, bimbinglah kami dalam hidup kami Bapa. Dan kami berterima kasih karena Bapa telah mengambil segala dosa kami di atas salib dan membersihkan kami dan menjadikan kami orang benar. Kami berterima kasih dan bersyukur Bapa. Biarlah kami berjalan di atas rencana-Mu Bapa. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus Bapa. Di atas nama Yesus kami mendoakan. Amin. Baiklah saudaraku, inilah waktu untuk memberikan persembahan. Bagi saudara-saudara yang tidak hadir ke gereja karena lockdown, ataupun saudara yang tidak sempat pergi ke gereja, simpanlah persembahan ini ya. Dan waktu gereja buka, maka bagikanlah kepada gereja kamu ya. Bagi jemaat gereja roh, maka simpanlah persepuluhan kamu dan juga persembahan kamu di dalam satu envelope atau di satu tempat yang selamat. Jadi bila gereja buka untuk ibadah biasa, makanya kamu bisa memberikan kembali kepada gereja ya. Mari kita doa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih pada hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan kembali kepada kerajaan-Mu Bapa. Bapa, kami tahu bahwa segala yang kami dapat dalam hidup ini adalah titipan daripada Bapa. Maka terimalah ini karena kami memberikannya secara sukacita Bapa. Biarlah ini ditanamkan dalam kerajaan Bapa untuk mengembangkan kerajaan Bapa. Kami terima kasih Bapa dan kami mendoakan di atas nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Bapa, kami berterima kasih pada hari ini Bapa, karena kami bisa membuat ibadah kami lewat online pada hari ini Bapa. Saya mendoakan Bapa pada setiap jemaat, setiap saudaraku yang mendengar firman pada hari ini akan diberkati Bapa. Bimbinglah saya untuk memberikan kata-kata-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita hidup kami Bapa. Biarlah rencana-Mu menjadi benar dalam hidup kami Bapa. Dan kami berterima kasih di atas segala sesuatu yang Bapa telah memberikan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi alat di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di atas nama Yesus kami mendoakan. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, apa kabar? Shalom kepada semua ya. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya bagi Malaysia, mana kita ada lockdown, kebanyakan gereja melakukan ibadah online ya. Begitu juga dengan gereja roh bahasa Indonesia, kita akan melakukan ibadah online sampai gereja dibenarkan untuk berbuka seperti biasa ya. Jadi pada hari ini kita akan melihat satu topik ya. Topiknya adalah ketika keadaan menjadi panas. Ketika keadaan menjadi panas. Nah, maksud saya bukan cuaca pada baru-baru ini ya. Saya tahu bagi saudara-saudara yang berada di Penang, cuacanya cukup panas ya beberapa hari yang ini. Jadi ini bukan karena ketika cuacanya menjadi panas, tapi bila keadaan dalam hidup kita menjadi panas ya saudara-saudaraku. Hari ini firman Tuhan kita mengambil daripada Daniel pasal 3. Nah, biar saya menceritakan Daniel pasal 3 ya. Di dalam Daniel pasal 3, kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Dan lepas didirikan patung emasnya, Raja Nebukadnezar mengeluarkan satu titah ataupun satu undang-undang di mana setiap orang apabila mereka mendengar sangkalah berbunyi dan segala alat musik berbunyi, mereka perlu menyembah ataupun menunduk ke arah patung emas itu. Dengan kata yang singkat, Raja Nebukadnezar menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dia ingin disembah oleh semua rakyatnya di dalam setiap waktu ataupun pada waktu-waktu yang tertentu. Saudara-saudaraku, ketika keadaan menjadi panas, Raja Nebukadnezar mengeluarkan undang-undang yang cukup kuat. Dia menyatakan bahwa sesiapa yang tidak menyembah kepada patungnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Maka di dalam Daniel pasal 3, kita tahu bahwa ada 3 orang saudara ataupun 3 orang yang bekerja di bawah pemerintahan atau pegawai kerajaan ya, pegawai pemerintah bernama Shadrach, Meshach
dan Abednego. Ketiga-tiga mereka ini adalah pegawai istana, tapi mereka merupakan orang-orang Yahudi, saudara-saudaraku. Makanya mereka tidak pernah menyembah patung emas itu. Dan karena itu mereka ditangkap dan dibawakan kepada raja untuk dihukum. Namun sebelum kita melihat ceritanya ini seterusnya, mari saya memberikan beberapa perkara tentang Syedrak, Meshach, dan Abednego. Syedrak, Meshach, dan Abednego merupakan orang Yahudi dan mereka adalah tawanan perang. Kalau kita melihat kepada Daniel pasal 1, di mana kita tahu bahwa Syedrak, Meshach, Abednego, dan Daniel sendiri merupakan tawanan yang ditangkap. Waktu di mana Raja Nebukadnezar menawan Israel, mereka ini semua ditangkap. Dan mereka dibawa ke kerajaan Raja Nebukadnezar untuk menjadi pegawai. Jadi sebelum mereka menjadi pegawai, mereka akan diajar tentang segala adat, segala tulisan, dan mereka akan diuji. Dan selepas diuji, mereka akan diberikan kerja mereka sesuai dengan apa yang mereka tahu. Jadi Daniel pasal 1, kita boleh belajar perkara pertama tentang Syedrak, Meshach, dan Abednego. Ketiga-tiga mereka mempunyai pribadi yang cukup kuat, saudara-saudaraku. Pada saat mereka menjadi tawanan, ketiga-tiga mereka termasuk dengan Daniel orang keempatnya, mereka berbuat keputusan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan memakan makanan daripada istana di raja. Saudara-saudaraku, orang Israel atau orang Yahudi mempunyai makanan mereka itu perlu halal dan makanan itu perlu suci, saudara-saudaraku. Jadi untuk memastikan mereka tidak menajiskan badan mereka dengan makanan daripada istana raja, mereka meminta kepada pegawai istana yang menjaga mereka untuk memberikan mereka sayur dan air putih. Saudara-saudaraku, di awal tahunan mereka, ketiga-tiga saudara ini termasuk Daniel dan Daniel telah membuat keputusan untuk tidak mengikut cara yang dinyatakan oleh negara itu pada saat mereka ditawan. Mereka memilih untuk mengikut apa yang mereka percaya. Jadi mereka membuat keputusan untuk menjadi setia kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi karena kesetiaan mereka kepada Tuhan dan karena mereka kuat di dalam memastikan diri mereka tidak dinajiskan, Tuhan telah memberkati mereka, saudara-saudaraku. Kita tahu daripada Daniel pasal 1 ayat 6 hingga 20, di mana selepas mereka mendapat kebenaran untuk makan sayur dan minum air putih, dan selepas 10 hari mereka nampak lebih gemuk dan lebih segar daripada yang lain, makanya mereka dibenarkan untuk makan makanan seperti itu untuk selama-lamanya. Makanya kita tahu bahwa karena itu Tuhan memberikan mereka segala pengetahuan, memberikan mereka segala kepandaian dan segala hikmah. Karena mereka membuat keputusan untuk mengikut Tuhan yang mereka percaya, saudara-saudaraku. Jadi ketiga-tiga orang ini, Syedrak, Meshach, dan Abednego, mereka mempunyai pribadi yang kuat. Dan perkara kedua kita kena faham tentang mereka adalah pribadi mereka ini adalah anak-anak bangsawan ataupun anak-anak yang pintar. Ketika mereka dibawa, mereka yang dibawa yang tahunan ini semua adalah anak-anak bangsawan, saudara-saudaraku. Makanya dari awal, dari kecil mereka telah diajar cara-cara orang-orang Israel. Makanya dari kecil mereka telah tahu caranya untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi pada saat mereka mengalami keadaan seperti itu, mereka tahu caranya untuk melepaskan diri, saudara-saudaraku. Dari awal, dari masa muda mereka buat keputusan untuk menyucikan diri mereka untuk Tuhan yang mereka percaya. Dan tidak melanggarnya untuk sesiapapun. Maka mereka mempunyai pribadi yang cukup kuat, saudara-saudaraku. Namun, pada saat mereka dibawakan ke depan raja dan dinanyakan oleh raja, apakah kamu tidak menyembah patung emasku? Dan pada saat itu, Raja Nebukadnezar memberikan mereka satu peluang dan menyatakan kepada mereka, sekarang kamu sembah dan aku akan lepaskan kamu. Namun, ketiga-tiga mereka menjawabnya seperti ini. Di Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18. Mari kita sama-sama baca ya, saudara-saudaraku. Lalu Syedrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami
memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Begitu kuat iman mereka, saudara-saudaraku. Itulah perkara kedua kita kena faham tentang mereka, saudara-saudaraku. Iman yang tidak goyah, saudara-saudaraku. Ketika mereka berhadapan dengan raja, raja memberi mereka peluang untuk menyembah dan melepaskan mereka. Namun mereka memilih untuk tidak, karena mereka tahu yang mereka menyembah cuma satu-satu, yaitu Tuhan Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Makanya bagi mereka, menyembah berhala itu adalah salah. Saudara-saudaraku, Sadrak, Meshach, dan Abednego memilih untuk percaya kepada Tuhan dan memilih untuk mengandalkan Tuhan pada saat ini. Perapian telah dipanaskan, saudara-saudaraku. Hukuman bakal tiba. Raja Nebukadnezar memberi peluang kepada ketiga-tiga mereka untuk menyembah dan mereka bisa dilepaskan. Namun pada saat itu mereka tetap dengan iman mereka bahwa mereka tidak akan menyembah patung lain, tidak akan menyembah sesiapapun kecuali Allah, Tuhan yang telah menciptakan. Saudara-saudaraku, karena itu raja itu menjadi begitu marah, dan dengan itu raja itu memberikan perintah bahwa apinya dipanaskan 7 kali lebih kuat daripada waktu biasa. Saudara-saudaraku, mereka bisa memilih untuk menyembah dan balik ke rumah. Namun pada saat itu mereka memilih untuk menghadapi apa yang bakal datang, karena mereka ingin tetap kepada pendirian mereka, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika itu mereka dihantar ke dalam api. Sebelum mereka sampai ke api, pegawai yang membawa mereka itu telah mati karena terlalu panas. Namun ketika mereka masuk ke dalam api, tiada satu rambut dalam badan mereka yang terbakar. Malahan kita tahu di Daniel pasal 3 ayat 24 dan 25 ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara-saudaraku, inilah perkara ketiga yang kita kena tahu. Sadrak, Meshach, dan Abednego memilih untuk memuliakan Tuhan, untuk berjalan di dalam firman Tuhan. Dan karena itu Tuhan menghantar malaikatnya untuk menyelamatkan mereka di dalam api perapian itu. Dan Raja Nebukadnezar yang begitu marah dengan mereka, nampak ada orang keempat di situ dan seperti anak dewa, saudara-saudaraku. Ada juga banyak ahli teologi yang menyatakan bahwa yang itu adalah Yesus di situ bersama-sama dengan mereka. Saya percaya, walaupun itu malaikat atau Yesus, tetap saya percaya Tuhan menghantar untuk menyelamatkan mereka, menghantar malaikat untuk menyelamatkan mereka, saudara-saudaraku. Api yang begitu panas, mereka dilindungi oleh Tuhan. Karena mereka membuat keputusan untuk setia kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Perkara ketiga yang kita kena faham bahwa apabila kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan memuliakan kita. Di Daniel pasal 3 ayat 28 hingga 30, berkata Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bangsa mananya pun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Meshach, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing.
Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Shadrach, Meshach, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara-saudaraku, dalam satu waktu singkat, Tuhan bukan saja menyelamatkan Shadrach, Meshach, dan Abednego, Tuhan telah memuliakan mereka dan menaikkan jabatan mereka. Raja Nebukadnezar yang pada mulanya begitu marah dengan mereka, pada saat ini memuji-muji mereka dan memuji-muji Tuhan karena apa yang telah nampak di depannya, di mana Tuhan menghantar malaikat untuk menyelamatkan ketiga-tiga mereka daripada perapian itu. Saudara-saudaraku, Tuhan memuliakan mereka karena pada mulanya mereka memuliakan Tuhan dulu. Adakah ada kalanya kita dalam hidup kita memilih untuk memuliakan diri sendiri daripada Tuhan? Adakah ada kalanya di dalam hidup kita memilih untuk menyenangkan teman-teman kita, tapi tidak Tuhan yang telah menciptakan kita? Adakah kita membuat hidup kita diterima oleh dunia ini, tapi tidak oleh Tuhan? Saudara-saudaraku, Shadrach, Meshach, dan Abednego merupakan satu contoh di mana apabila kita kuat di dalam iman kita, apabila kita percaya dengan Tuhan dan tidak goyah walau apa yang terjadi, walaupun keadaan yang begitu panas sekali yang berlaku dalam hidup mereka, makanya keselamatan dari Tuhan akan datang. Tuhan akan menghantar malaikatnya untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku, adakah ketika keadaan menjadi panas dalam hidup kita, kita memilih untuk membelakangkan Tuhan? Adakah apabila keadaan menjadi panas dalam hidup kita, kita memilih untuk berjalan mengikut cara dunia ini dan bukannya cara Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi, dalam hidup Tuhan sering menyatakan bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup ini akan lancar, tidak menjanjikan setiap hari cuacanya akan baik, namun Tuhan menjanjikan Tuhan akan menyertai kita di dalam segala sesuatu. Seperti Shadrach, Meshach, dan Abednego, Tuhan akan menyelamatkan kita daripada segala masalah kita, segala gumulan kita. Namun pada hari ini, apakah kita memilih untuk setia kepada Tuhan? Apakah kita memilih untuk melayani Tuhan? Apakah kita memilih untuk percaya kepada janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan? Saya percaya banyak daripada kita lebih kagum, lebih enak dengan cara dunia ini berjalan. Namun kita tidak sadar, dunia ini adalah sementara, saudara-saudaraku. Tuhan adalah kekal. Makanya pada satu hari, dunia ini akan tidak ada lagi. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita mengalami begitu banyak masalah ada kalanya. Terutama sebagai seorang Kristen ya. Saya percaya sebagai seorang Kristen, hidup tidak pernah lancar. Mungkin kita mengalami sesuatu masalah, dan selepas kita mengatasi masalah itu, datang pula masalah yang baru. Namun tetap dalam perjalanan hidup ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita tahu malaikat Tuhan akan datang untuk mengangkat kita, saudara-saudaraku. Ada kalanya sesuatu itu terjadi adalah karena Tuhan ingin menguatkan iman kita. Dan ada kalanya Tuhan ingin menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Di dalam Daniel 3 kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar melayakkan dirinya sebagai Tuhan, membawa patung emas supaya dia disembah seperti Tuhan. Namun pada saat itu, di mana Shadrach, Meshach, dan Abednego diselamatkan daripada api, makanya Raja Nebukadnezar sadar dia tidak adalah siapa-siapa, tapi adalah Tuhan yang lebih besar daripadanya, lebih besar daripada patung emas yang telah didirikannya. Saudara-saudaraku, dalam hidup melayani Tuhan, ada kalanya kita akan mendapat badai yang besar. Ada kala orang akan coba menghancurkan kita. Padahal Shadrach, Meshach, dan Abednego, mereka dikhianati oleh teman-teman mereka yang lain. Kita boleh tahu daripada firman Tuhan ya, Daniel 3, di mana orang-orang pekerja-pekerja lain atau teman-teman mereka di tempat lain menyatakan kepada raja bahwa mereka bertiga tidak pernah menyembah patung emas. Raja tidak tahu ya. Ada orang memberitahu kepada raja, mereka tiga tidak
menyembah patung emasnya. Makanya dengan kata yang singkat mereka dikhianati. Saudara-saudaraku, dalam pelayanan Tuhan pasti perkara begini adalah biasa. Namun kita percaya Tuhan akan memberikan keadilan. Tuhan pasti akan datang untuk menyelamatkan kita, dan juga Tuhan pasti akan mengangkat kita dan memuliakan kita. Namun adakah kita kuat dalam iman kita, saudara-saudaraku? Pada hari ini saya berharap melalui Daniel 3 kita boleh belajar bahwa kita perlu mempunyai pribadi yang kuat, saudara-saudaraku. Pribadi yang mengikut firman Tuhan. Pribadi yang menyatakan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Perkara kedua yang kita kena belajar daripada Daniel 3 adalah iman yang tidak goyah, saudara-saudaraku. Walaupun perapian itu begitu besar apinya, kita tetap tidak goyah dan kita tetap percaya dan tetap mengandalkan kepada Tuhan. Dan paling penting, saudaraku, apabila kita memuliakan Tuhan, kita tahu Tuhan akan memuliakan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Bapa di surga, kami berterima kasih pada saat ini, Bapa. Kami belajar daripada 3 bersaudara ini, Shadrach, Meshach, dan Abednego, bahwa kepribadian mereka yang begitu baik, Bapa, dengan iman mereka yang tidak goyah, dan Bapa telah memuliakan mereka, Bapa. Bapa, berikanlah kami kepribadian mereka, Bapa. Biarlah kami berjalan di dalam firman-Mu, Bapa. Biarlah setiap langkah kami diberkati, Bapa. Setiap yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama-Mu, Bapa. Biarlah kami tahu bahwa dunia ini adalah sementara, tapi surga-Mu adalah tempat kekal, dan rumah kami yang kekal adalah di surga, Bapa. Bapa, bimbinglah kami melalui Roh Kudus. Jadikanlah kami anak-Mu yang setia, dan bersama-sama dengan kami, dan kuatlah kami dalam iman-Mu, Bapa. Kami berterima kasih, Bapa, dan kami mendoakan segala sesuatu itu Bapa memberkati kami. Di atas nama Yesus kami mendoakan. Amin. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Shalom.